manusia sebagai animal educandum adalah manusia seperti hewan yang dapat dididik dan dapat mendidik. Proses manusia waktu kelahirannya dapat terdidik dan dapat mendidik merupakan manusia yang belum sempurna yang memungkinkan mereka terdidik ataupun mendidik. Selain itu, ada dua dasar manusia kenapa bisa terdidik. Ada dasar sosial antropologis, ada dasar tingkat sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberi kita segala nikmat dan kesehatan pada saat ini. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Animal Educandum. Dalam makalah kami terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, hakikat manusia sebagai animal educandum. Yang kedua, perbedaan dan persamaan manusia dengan hewan. Yang ketiga, manusia perlu dididik sebagai animal educandum. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Baik, persamaan hewan dan manusia. Yang pertama, sama-sama makhluk atau ciptaan Allah. Yang kedua, sama-sama diberi kebutuhan dan untuk makan dan minum. Yang ketiga, sama-sama diberi hawa nafsu. Yang keempat, sama-sama diberi kebutuhan biologis. Yang kelima, sama-sama diberi penglihatan dan pandangan. Baik, rumusan masalah yang ketiga, yaitu manusia perlu dididik sebagai animal educandum. Ada beberapa asumsi yang mengemukakan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan. Yang pertama yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Kemungkinan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Manusia makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Baik, rumusan masalah yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan antara manusia dan hewan. Sejarahnya, di Eropa terdapat tradisi kuat dan tumbuh dari filsafat Aristoteles, Jordan, Christian, yang mana bukan aliran filsafat bagi semua orang. Tradisi ini mengajarkan bahwa cara pandang kita terhadap hewan secara langsung dipengaruhi oleh cara kita melihat kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana kita memaknainya dan apa makna menjadi manusia? Sampai saat ini banyak pemikiran membahas soal makna menjadi manusia. Melalui tradisi secara Eropa, pernyataan tersebut telah dijawab dengan melihat perbedaan antara manusia dan hewan. Kita sering mengatakan bahwa kita manusia karena kita bukanlah hewan. Pernyataannya adalah apa yang membuat manusia menjadi lebih dari hewan. Setidaknya semua pendekatan dan sejarah filsafat Eropa kita diarahkan pada pernyataan apa itu manusia. Namun di situ terdapat kontradiksi bahwa manusia juga termasuk anggota hewan sebagai Homo sapiens. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama, faktor keturunan, yaitu anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu sudah terbentuk dan sukar diubah. Jadi pembawaan keturunan, faktor keturunan ini yaitu faktor yang dibawa oleh warisan dari kedua orang tuanya oleh seorang anak tersebut. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan di sekitar manusia digolongkan menjadi 2 lingkungan. Yang pertama, lingkungan abiotik, dan yang kedua yaitu lingkungan biotik, di mana lingkungan abiotik itu lingkungan yang tidak bernyawa
seperti batu, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan biotik, yaitu lingkungan yang bernyawa seperti manusia dan makhluk hidup lainnya, sebagai penentu perkembangan tingkah laku manusia. Kemudian yang ketiga, faktor kematangan, di mana faktor kematangan ini merupakan siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya dari rumusan keempat, dan saya kembalikan kepada moderator saya.